Saya menambahkan saja, saya takut kalau saya nanti ngomong, tiba-tiba nanti diserang lagi saya. Saya nambahin begini, saya sepakat dan setuju bahwa masalah konseling ini harus ada, tetapi harus melibatkan orang tua. Karena permasalahan terbesar ini justru datang dari keluarga. Dalam berbagai kesempatan saya selalu mengatakan, kenapa banyak anak sekarang apa-apa larinya ke gadget? Sebab waktu kecil, kalau kita kan dibedong. Kalau kita nangis dulu digendong, dinyanyiin. Nah, kalau sekarang kan begitu anak nangis dikasihnya HP, Pak. Jadi akhirnya anak-anak menemukan dunianya melalui gadget. Nah, itu sebabnya saya coba tadi coba cek juga beberapa sekolah-sekolah swasta yang lumayan baik dan bagus itu selalu menghadirkan orang tua secara berkala dan melakukan katakanlah dialog dengan guru. Ya mungkin konselor di situ masuk fungsinya menceritakan ini loh proses perkembangan anak begini-begini. Dan itu tidak saya temukan di sekolah-sekolah yang ya mungkin di daerah ya kebanyakan. Sehingga ketika ada anak yang ditegur, dan ini sering saya menemukan kepala sekolah mengeluhkan bahwa ketika ada siswa yang ditegur, lalu kemudian siswa itu dipanggil oleh kepala sekolah, kebetulan orang tuanya itu dari ormas. Nah, besoknya sekolah bisa digeruduk ormas. Bisa jadi seperti itu. Oleh karena itu, tadi ada pertanyaan Pak Mustafa, kenapa kok kita tidak bisa melakukan sebuah disiplin? Jawabannya adalah karena tidak ada yang memberikan enforcement. Coba orang Indonesia jalan-jalan misalnya ke Singapura aja, nggak berani ngerokok Pak. Buang sampah sembarangan nggak berani, karena tahu ada enforcement. Nah itu pentingnya enforcement, makanya saya mendorong nih dalam kesimpulan nanti, ini kan lagi ada pembentukan Satgas Penanganan Kekerasan. Kalau semuanya kementerian lembaga, tapi tidak ada enforcement-nya, law enforcement-nya, nanti kemudian apa? Akhirnya persepsi daripada penegak hukum bisa saja salah kepada hal-hal yang sifatnya adalah tindakan disiplin eh, mendidik. Jadi saya waktu itu sama Pak Mamat, apa Pak Mas Bu Ipah, saya namanya adalah education discipline. Educational discipline. Jadi bukan langsung dibawa ke penjara, bukan langsung dibawa ke KUHP, tapi disiplin edukatif. Yang paham tentang disiplin edukatif dan melihat dan meninjaunya dari mana, tentu adalah orang-orang bimbingan konseling. Seperti apa? Ya, hanya tadi saya katakan enforcement ini penting. Ya, itu sebabnya saya mengatakan dalam Satgas ini perlu menghadirkan enforcement. Siapa enforcementnya? Ya silakan, mau penegak hukum kayak mau apa, tetapi yang harus paham educational disiplin. Kalau enggak, ya susah, terjadi hal-hal yang tentu tidak kita inginkan. Baik, itu tanggapan saya. Silahkan dari Apkin untuk bisa merespon. Setelah itu mungkin nanti saya akan membuat kesimpulan.